Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ades Rani Channel. Pada video kali ini kita akan menampilkan video mengajar dengan metode percobaan atau praktikum pada materi getaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Udah selesai. Baik anak bapak semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Habis jam istirahat udah makan? Dah. Udah makan? Masih sehat kan? Bapak sehat kan? Bagus belajar, udah makan enak tadi kan? Oke, dengarkan namanya masing-masing. Alfianto, Asyadarta, Saya Pak. Bunga, Saya Pak. Dafa, Saya Pak. Tiga, Dirgi, Saya Pak. M. Mauludin, Ferdi, Rizky Oparel, Saya Pak. Pasti, Saya Pak. Reval, Chelsea, Saya Pak. Tiara, Saya Pak. Terry. Nampaknya hadir semua. Pelajaran kita pada hari ini banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, siapa yang hobi bermain gitar? Yang pernah lihat orang bermain gitar? Kalian pernah? Dapat pernah? Ya, hampir semua kita pernah melihat orang bermain gitar. Itu salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Lebih lengkapnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari namanya getaran dan gelombang. Pada pertemuan kali ini, anak-anak Bapak setelah selesai kita belajar diharapkan untuk dapat memahami nanti yang pertama getaran. Jadi pada gitar tadi itu ada yang namanya getaran. Yang kedua nanti ada frekuensi. Sering kita dengar kata-kata frekuensi. Apa dia? Nanti kita pelajari ya. Kemudian ada perioda. Perioda di kelas 7 dulu udah sering kita dengar juga. Kira-kira perioda di kelas 7 dulu dengar dari bahasa apa perioda itu? Planet. Iya, apa? Planet. Planet apa? Mengelilingi Matahari. Good. Itu dia ya. Kemudian yang kedua nanti dapat menganalisis hubungan antara panjang kali dengan frekuensi melalui praktikum kita. Kita akan lakukan praktikum nanti. Ya. Ini tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak Bapak, agar lebih menariknya, anak-anak Bapak silakan perhatikan video yang Bapak tampilkan ini. Barangkali ada yang pernah melihat orang bermain seperti ini yang Bapak tampilkan di depan. Nih. Pernah lihat orang main-main kayak gini? Nah, ini juga nanti merupakan salah satu penerapan dari pelajaran kita hari ini. Ya, itu pada ayunan. Anak kecil bermain ayunan. Nah, dari ayunan tersebut, anak-anak Bapak silakan perhatikan baik-baik. Bagaimana anak-anak tersebut bermain? Mendorong ke kaki dah. Mendorong pakai kakinya, good.
lagi Pak? Ada nggak nampak dia pola seperti ini? Dari sana balik sini, gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan getaran. Selanjutnya, anak-anak Bapak, di dalam getaran ini ada istilah nanti yang namanya periode. Kemudian ada yang namanya frekuensi. Kemudian nanti ada juga amplitudo. Nah, yang mau kita pahami dari awal tadi. Nah, untuk memahami itu, anak-anak Bapak sudah Bapak bikin kelompok. Silakan nanti lakukan praktikumnya atau percobaannya berdasarkan LKPD atau lembaran yang Bapak kasih ini. Nah, masing-masing kelompok silakan kerjakan nanti. Alat dan bahannya sudah ada. Nih, kerjakan di sini. Silakan bekerja baik-baik, langkah demi langkahnya, gitu ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di situ. Silakan dimulai kelompoknya kerjakan. Laporannya di yang Bapak kasih 25-nya ya. Langkah pertama benang dengan panjang 15 cm. Didiamkan. Iramakan. Hitung ya.
Ya, dapat. Bulat kan ya mungkin pulang ya seperti ini kan. Nanti tekan lagi baru balik. Ya, betul. Cari yang mana? Jawab pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan? Ini udah ada pertanyaan berapa? Dan saya juga ya ada. Coba dulu. Iya, samakan nanti untuk jaraknya ini samakan dengan yang tadi. Tadi. Berapa dapatnya salib? Jadi hindarkan di sini tadi ya. Nah, dapat? Berapa? Dia siap katanya dapat. Nah ini diskusikan dari hasil yang membaca gimana periode gimana dari yang dibaca itu dan juga dari dari malam.
berapa? Cari. Din, apa lagi? Berapa lebar? 6. Berapa sudah? Lanjut. Ini pasien katanya. Bisa kan?
ikut biar diskusi sama kawannya. Ini kita sih. Tinggalkan aja. Repot perhatikan sini. Siap. Alhamdulillah. Sampai mana kerjanya Resti? Ini kelompok siapa? Lah? Saling di sini deh. Ini jawab pertanyaan. Biar dia pertanyaan. Ada yang kurang paham untuk pengolahan datanya bisa? Bisa semuanya? Level kelompoknya bisa? Di kelompok ini sudah selesai? Sampai mana lagi? Kunci apa pertanyaannya? Periode. Ini? Apa dibaca? Sorry. Ini sudah sampai mana, Udin? Ya. Salin juga ya. Sini ya. Hah? Kelompok ini? Yang 20 ini berapa? Apa sudah siap? Kelompok ini sudah siap? Yang E yang benar. Hubungan katanya. Ini berhubungan nggak jadi? Hubungan. Mana dia? Hubungannya katanya. Dibaca.
alatnya lagi, taruh alatnya lagi. Udah sampai mana? Nah, kalau sudah siap, kelompok ini sudah siap? Sudah. Kalau sudah, Bapak sudah siap? Sudah. Ini sudah siap? Sudah. Nah, kalau sudah siap, kembali duduk rapi dulu. Kita akan tampilkan satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau tampil? Kelompok siapa yang tampil? Ya, Pak. Siapa ya Pak? Oh, ini boleh. Ambil kamu. Tampilkan di situ aja kalau di depan. Karena bukan cara pokoknya. Tidak enak Pak dulu. Tampilkan siapa moderatornya? Moderatornya Dava untuk menyampaikan hasilnya. Pasti. Nanti kalau ada kawan-kawannya yang bertanya, Jawab tiga atau yang bertiga ya. Ah. Baik, silakan kelompok lain tinggalkan dulu hasilnya. Kalau ada yang tidak dapat nanti dari hasil tadi itu, bertanya ke kelompok yang akan tampil. Ya? Siap? Tinggalkan dulu hasil yang tadi itu, kerja kelompoknya. Kita perhatikan penampilan dari kelompok 2. Bersilakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasilnya. Nah, kelompok lain silakan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita tanyakan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Aris Radi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menampilkan presentasi hari ini. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dava Aditya sebagai moderator. Nama saya Rasti. Baiklah teman-teman, hari ini kami akan membahas hasil pengamatan getaran bandul. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu getaran? Baik, getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik keseimbangannya. Selanjutnya, teman saya Rati yang akan membacakan hasil pengamatan getaran bandul kami. Nomor 1. Panjang tali 15 cm. Jumlah getaran 5. Waktu getaran 5. Waktu 1 untuk kali bergetar 1. Jumlah getaran dalam 1 sekon yaitu 1. Panjang kali 15 cm. Jumlah getaran yaitu 10. Waktu getaran 10. Waktu untuk 1 kali bergetar 1. Jumlah getaran dalam 1 sekon yaitu 1. Panjang kali 15 cm. Jumlah getaran 15. Waktu getaran 15. Waktu untuk 1 kali bergetar yaitu 1. Jumlah getaran dalam 1 sekon 1. Nomor 2. Panjang kali 30 cm. Jumlah getaran 5. Waktu getaran 5. Waktu untuk 1 kali bergetar yaitu 1. Jumlah getaran dalam 1 sekon yaitu 0,5. Panjang kali 30 cm. Jumlah getaran yaitu 10. Waktu getaran 10. Waktu untuk 1 kali bergetar yaitu 10. Jumlah getaran dalam 1 sekon yaitu 0,5. Panjang kali 30 cm. Jumlah getaran 15. Waktu getaran 15. Waktu untuk 1 kali bergetar yaitu 15. Jumlah getaran dalam 1 sekon 0,5. Setelah melakukan percobaan, diskusikan pertanyaan berikut ini. A. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran dengan panjang kali 15 cm? Berapa pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran dengan panjang kali 30 cm? Isikan ke dalam tabel. Jawab. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran dengan panjang kali 15 adalah 1 sekon. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran dengan panjang kali 30 cm adalah 2 sekon. B.
Jumlah getaran dalam satu skon pada panjang kali 30 cm adalah 0,5 skon. C. Apa yang dimaksud dengan periode? Secara sistematis, bagaimana kamu merumuskan periode pada satuannya? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Satuan periode atau skon. Apa yang dimaksud dengan periode? Secara sistematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi? Apa satuannya? Berarti Bapak salah ketik di situ. Frekuensi situ ya. Ya, Frekuensi yaitu banyak getaran dalam 1 detik, yaitu skon. Satuan skon. Bagaimana hubungan frekuensi dengan periode? Periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Kesimpulan, berdasarkan percobaan dengan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Panjang tali berpengaruh terhadap periode getaran. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode getaran dan semakin kecil frekuensi. Terima kasih. Saya kembali. Kesimpulannya biar kawannya dengar. Kesimpulan, panjang tali berpengaruh terhadap periode getar. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode getarannya dan semakin kecil frekuensinya. Terima kasih, kembali ke moderator. Jadi itu tadi hasil pengamatan getaran bandul kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain untuk diajukan? Bergilir atau di apa gimana moderator? Ya. Ada yang mau tanya kelompok siapa? Kelompok kepala ada yang ingin ditanyakan? Ada. Dengan demikian, besar periode betul lah. Bagaimana hubungan frekuensi dan periode? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Izin menjawab. Siapa yang menjawab? Dan Ferry. Periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Apakah jawaban dari kami puas untuk kelompok Malang? Saya sangat puas. Terima kasih. Berarti kelompok Farel beda nggak jawabannya dengan ini? Beda. Beda. Ada pertanyaan? Boleh pertanyaan kalau ada? Kelompok lain? Ada. Nah, masing-masing kelompok kasih aja kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas ini kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan 2 jenis getaran yang ada di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Izin untuk menjawab. 2 contoh dalam penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari adalah yang seperti kita tahu, senar gitar saat dipetik. 1 senar gitar saat dipetik. 2 ayunan sederhana. Apakah jawaban dari kami puas untuk kelompok 3? Jangan. Terima kasih. Untuk kelompok Udin, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada. Ya. Apa yang dimaksud dengan getaran? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Izin menjawab, getaran adalah gerak bolak-balik benda yang melalui titik keseimbangannya. Baik, itu jawaban dari kami. Terima kasih.
Mbak, masih adakah pertanyaan? Kalau tidak, kami tutup presentasi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali penampilan dari kelompok 2. Kemudian penanggapan dari kelompok 4, 2 dan 1 juga sangat bagus. Itulah diskusi kita dari percobaan bandul tadi. Nah, silakan kita perhatikan bersama ke depan untuk bagaimana kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Silakan perhatikan slide Bapak ke depan. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari kelompok Tiara. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3 atau kelompok 2. Ada pertanyaan tadi itu, di mana penerapan getaran itu dalam kehidupan sehari-hari? Katanya kan? Ini dia. Ada pada senar kita, kemudian pada pita suara kita. Ketika kita mau ngomong itu atau berbicara, itu ada getaran. Kemudian ada gempa bumi, orang mendeteksi gempa bumi itu juga merupakan salah satu penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, semuanya ini sudah ada dekat diri kita dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita harus patut mensyukurinya dalam kehidupan kita. Sebab andaikan suara kita tidak bisa bergetar, tentu kita tidak bisa berbicara. Reval tidak bisa dengar suara Bapak, Irgi tak bisa dengar suara Bapak, sehingga Bapak tak bisa ngajar, kan? Nah, good. Jadi getaran itu yaitu gerak bolak-balik secara periodik atau teratur di sekitar titik setimbangnya. Nah, ini tadi getaran itu. Ketika bandul kita praktekkan, kayak gini tadi hasilnya. Dia bergerak seperti yang sebelah kiri itu. Nah, kalau kita kasih dia huruf-huruf, titik-titiknya, misalkan titik setimbangnya A, kemudian di sini B, kemudian C. Kita ambil, misalnya kita tarik ke titik C. Namanya ketika kita tarik secara maksimum itu amplitudo, gitu ya. Jarak dari sini ke sini atau dari A ke B itu amplitudo. Yang Bapak jelaskan tadi, sehingga kalau seandainya kita tarik dan kita lepaskan, maka dia berayun seperti itu, melalui titik kesetimbangan. Itulah yang dinamakan dengan getar. Nah, kita juga menghitung berapa kali dia bergetar. Nah, untuk menghitung cara bergetarnya itu, perhatikan ini. Sudah Bapak kasih. Kemudian misalnya kita mulai dari titik C, dari C ke A ke B, B balik lagi ke A, kembali ke C. Itu namanya satu kali getaran, gitu ya? Satu kali getaran. Nah, bergerak dari A ke B saja berapa dia? 1/2. Level berapa? 1/2. 1/2. Good. Ada yang bisa melengkapi jawaban Reval itu, menyempurnakan jawaban Reval? Kata Reval dari A ke B 1/2. Sedikit lagi. Siapa yang bisa membenarkan jawabannya? Ayo Pak. Biar tahu. Atau Rian? Rian berapa ya? Kata Rian 1/4. Betul nggak Pak? Betul. Jadi jawabannya Reval berarti dari A ke B 1/4. Tangan untuk Rian ya. Kalau dia dari C ke B berapa? 1/2. Malah 1/2. Jadi yang 1/2 itu dari C ke B. Kalau dari A ke B 1/4. ya. Dia 1/4. Kita lanjutkan. Kemudian tadi kita sudah ketemu yang namanya frekuensi. Ada ketemu tadi? Ada. Bapak koreksi sedikit, ada pembacaan dari pemateri satuan frekuensi sekon tadi kan. Satuan frekuensi itu adalah hertz.
Gini ya. Gitu ya. Hertz. Disingkat nanti dengan HZ. Kalau ditulis disingkat HZ, ya. Kemudian dari data yang kita dapat, jadi frekuensi itu banyak getaran tiap waktu. Jadi N itu adalah banyak getaran. Ada ketemu di LKPD-nya tadi kan? N banyak getaran. Kita hitung 1, 2, itu banyak getarannya. Kemudian kalau kita ukur dengan stopwatch tadi, waktunya T. Time kalau belajar dengan Pak Fikri, ya, disingkat dengan T. Kemudian satuannya yaitu sekon, bahasa Inggrisnya tapi tulisannya bahasa Indonesia. Atau detik, bahasa kita yang sehari-harinya, gitu ya. Jadi satuannya adalah sekon atau detik untuk waktu. Dari data kita dapatkan tadi, misalnya berapa tuh? 5 dibagi dengan sama dengan 1. Apa satuannya? Tadi yaitu periode. Di periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Ternyata kalau panjang talinya dirubah, berpengaruh nggak terhadap frekuensinya? Pengaruh. Gimana frekuensinya kalau talinya diperpanjang? Semakin kecil. Kalau periodenya semakin besar. Setelah pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Jangan lupa anak-anak Bapak, nanti untuk pelajaran lebih lanjutnya yaitu tentang gelombang. Silakan anak-anak Bapak baca di rumah nanti tentang gelombang, dan untuk latihan kita tentang getaran nanti Bapak kirim di grup WA kita. Silakan dikerjakan latihannya ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.